Hai semuanya, kami dari kelompok 3 akan menyajikan video tentang pengkajian Leo Vol. Selamat menyaksikan. Ini mah. Selamat pagi, Selamat pagi Ibu, saya Diayu Ramadhani, perawat yang bertugas pada siang hari ini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Saya di sini mau ngecek kehamilan saya, Sus. Baik Ibu, ibunya atas nama siapa Ibu? Atas nama Fiansa Valencia. Saya data ya Ibu. Iya. Baik, atas nama Ibu Fiansa Valencia. Ibu umurnya berapa Bu? 25 tahun, Sus. 25 tahun, alamatnya Di Bangau, Jalan Bangau. Jalan Bangau ya Ibu. Apakah ini dengan suaminya? Iya, ini dengan suami saya. Iya, saya. Oke, kita masuk dulu ya Ibu. Iya, Sus. Periksa dulu ya Ibu. Baik Ibu, saya periksa dulu ya Ibu. Iya, Sus. Permisi ya Ibu. Baik Ibu, tekanan darahnya 130/90 ya Ibu. Tekanan darahnya normal. Baik Ibu, selanjutnya Ibu tinggal menunggu panggilan ya Ibu. Iya, Sus. Makasih ya, Sus. Iya. Saya tunggu. Nah. Oke, Mas. Ibu Fiansa Valencia. Oh iya, dipanggil. Sus. Silakan duduk Bu. Iya. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi Ibu, benar Ibu Fiansa? Iya, benar, Dok. Oke, perkenalkan, saya Dr. Rinda. Di sini saya sebagai dokter kandungan di rumah sakit ini. Kalau boleh tahu, ini pemeriksaan kehamilan itu berapa Ibu? Keempat, Dok. Kalau saya boleh tahu lagi, usia kehamilan yang keberapa Ibu? Udah ke 37 minggu. Baik, sesuai dengan usia kehamilan Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Delpol yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan pada kehamilan Ibu, untuk mengetahui posisi janin Ibu sesuai dengan usia kehamilan Ibu atau tidak. Ibu, kalau boleh saya mulai pemeriksaannya ya Bu sekarang. Sebelumnya, apakah Ibu sudah buang air kecil Ibu? Sudah, Dok, barusan. Oke, kalau sudah, kita mulai pemeriksaannya ya Bu. Silakan Ibu ke tempat tidur. Dok. Pelan-pelan. Ya. Aduh. Nah. Bapak, apakah bisa tunggu di kursi terlebih dahulu selama saya melakukan pemeriksaan? Baik Ibu, pemeriksaan leukemia ini nanti bakal saya buka bagian perut Ibu. Ini agak kurang nyaman. Nanti untuk memudahkan pemeriksaan ya Bu. Video kita mulai pemeriksaan ya Ibu. Baik, Dok.
Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 1. Di sini bertujuan untuk mengetahui bagian janin apa yang terdapat pada fundus uteri ibu. Kita mulai ya ibu. Jadi pertama saya akan menghadap ke wajah ibu, kemudian saya akan menenangkan posisi rahim ibu. Kemudian saya akan meraba fundus uteri ibu untuk mengetahui posisi janin apa yang berada di fundus ibu. Jika teraba keras dan bulat berarti posisi kepala, dan apabila teraba sedikit lunak dan kurang bulat berarti posisi bokong. Ini teraba sedikit lunak berarti yang berada di fundus uteri ibu ini adalah posisi bokong ya ibu. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 2, di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan bagian punggung janin. Di mana caranya adalah saya akan menghadap posisi ke wajah ibu, kemudian saya akan meraba menggunakan tangan saya. Selanjutnya satu tangan saya akan menekan, kemudian satu tangan saya akan meraba. Jadi di sini saya akan mulai meraba dari sisi kanan ya ibu. Oke, jika teraba bagian kecil dan juga berbenjol-benjol serta bergerak aktif, maka saya teraba adalah ekstremitas, sedangkan jika terasa teraba adalah bagian yang datar dan keras, itu yang teraba adalah punggung. Jadi di sini yang teraba di sebelah kanan adalah bagian ekstremitas ya ibu, karena teraba kecil berbenjol-benjol dan bergerak aktif. Kemudian saya teraba bagian kirinya, dan ya untuk bagian kirinya ini teraba punggung karena teraba datar dan keras. Baik dok. Baik ibu, selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan Leopold ketiga. Di sini tujuannya untuk menentukan bagian apa yang terdapat pada bagian terbawah uterus dan sekaligus menentukan apakah bagian tersebut sudah memasuki pintu atas pinggul atau belum. Baik, di sini dengan cara yang hampir sama, saya akan menghadap ke wajah ibu, kemudian satu tangan saya meraba bagian terbawah uterus ibu dan satu sisi tangan saya akan meraba bagian fundus ibu. Kemudian saya akan meraba janin yang terdapat pada bagian bawah uterus ibu. Jika yang teraba adalah bagian kepala, maka teraba bulat dan keras. Namun, bila yang teraba bokong adalah kurang bulat dan lunak. Baik, di sini saya meraba bagian bulat dan keras, berarti di sini bagian kepala. Nah, selanjutnya saya akan menentukan apakah janin yang terdapat di bagian bawah uterus tersebut sudah memasuki pintu atas atau panggul atau belum. Maka saya akan menggoyang-goyangkan bagian terbawah janin, dan apabila dapat digoyangkan maka menunjukkan bahwa bagian terbawah janin itu belum memasuki bagian pintu atas, dan jika sudah tidak bisa digoyang-goyangkan maka sudah memasuki pintu atas panggul. Baik, di sini teraba tidak bisa digoyangkan ya ibu, berarti sudah memasuki pintu atas panggul. Baik dok. Baik, selanjutnya yang terakhir saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 4 yang bertujuan untuk mengkonfirmasi ulang bagian janin yang terdapat pada bagian bawah uterus ibu sudah memasuki pintu atas panggul atau belum. Jadi di sini saya akan menghadap ke posisi kaki ibu, kemudian saya akan menggunakan kedua tangan saya untuk meraba bagian terbawah uterus ibu. Baik, di sini saya akan coba menyatukan kedua tangan saya. Dan ternyata kedua tangan saya tidak dapat bertemu ya bu, yang menunjukkan bagian bawah janin sudah memasuki pintu atas panggul. Baik ibu, untuk pemeriksaan Leopold 1, 2, 3, dan 4-nya sudah selesai. Terima kasih untuk kerjasamanya. Saya bantu untuk merapikan bajunya ya bu. Setelah ini ibu bisa duduk kembali. Bapak, silakan dibantu istrinya. Saya tinggal ya pak. Ya, kasih dok. Kasih dok. Untuk pemeriksaan Leopold 1, 2, 3, 4 kan sudah selesai, dan di luar hasil pemeriksaan kehamilan ibu dengan usia kehamilan 37 minggu itu normal, tidak sungsang, tetapi harus diimbangi dengan makanan yang bergizi. Kemudian saya akan menuliskan resep untuk vitamin ibu, silahkan ditebus di apotek ya ibu. Baik dok. Silahkan ditebus ya bapak ibu. Kasih ya dok.
dong. Iya. Ini dong. Iya, Kak. Ya, ini sudah. Ini resep dari dokter. Dulu putuskan. Tunggu sebentar ya. Iya. Bapak, Ibu, jadi ini ada obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Diminum 3 kali sehari selama 2 hari. Oh, iya, baik. Ada yang mengerti? Baik. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Terima kasih, Mbak. Ya. Baik, sekian dari video kami. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Sampai jumpa. Kemana? Menampilkan video dari kelompok anak yaitu dengan yang mengatakan bla 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 bla. Tapi kamu Hai, selamat siang semuanya. Ya, kami dari kelompok halo selamat siang semuanya. Saya berikan KPI dan kita ada Malaysia, ada Biasa, ada Iba, ada Dina, ada Dewi. Nah, di sini saya akan menyajikan video roleplay, menyajikan video roleplay pengkajian kelompok. Selamat menyaksikan. Hai, selamat siang semuanya. Sini saya seperti Yuli. Apa? Kamu cobain dulu. Ini berarti kan sih? Kamu usah. Iya. Jadi,